syarat formal untuk calon presiden 20%, itu sudah cukup mereka berdua. Jangan lupa PKB ini satu-satunya partai yang dalam sejarah pemilihan langsung itu belum pernah kalah. 2 kali menang ketika SBY, 2 kali menang ketika Pak Jokowi. Sudah ada kontrak yang ditandatangani oleh Gus Muhaimin dan Pak Prabowo bahwa keputusan soal presiden dan wakil presiden mereka tentukan berdua. Dan beliau tanda tangan di depan seluruh kader ketua DPW dan baik PKB maupun Gerindra. Halo sahabat UKI, jumpa lagi dengan saya Supatana, host catatan jurnalis Sukriyansa. Saya harap sahabat UKI selalu bugar, sehat, dan selalu bahagia. Sahabat UKI, menjelang pemilu 2024, tentu kita butuh banyak referensi, informasi tentang partai politik, bagaimana pandangannya, bagaimana misinya, dan seterusnya. Pada kesempatan ini, catatan jurnalis Sukriyansa mengundang salah satu ketua partai politik di Sulawesi Selatan, yaitu Ketua Partai Kebangkitan Bangsa, Haji Azhar Arsyad SHMH. Selamat sore Pak Azhar. Selamat sore. Terima kasih atas berkenan menghadiri undangan catatan jurnalis Sukriyansa. Sahabat UKI, sebelum saya bertanya lebih jauh kepada beliau, saya ingin memperkenalkan secara personal sosok seorang Azhar Arsyad. Beliau adalah aktivis Tulen, terutama pada aktivis yang berbasis pada keagamaan. Dalam hal ini DDI, Nahdlatul Ulama. Dan itu kita bisa lihat ketika beliau pertama kali mendirikan sebuah lembaga kemasyarakatan yang disebut dengan NGO. Beliau mendirikan yang namanya Lembaga Kajian Pengembangan Masyarakat dan Pesantren. Saya kira itu adalah lembaga yang pertama kali di Sulawesi Selatan yang concern terhadap pengembangan pesantren. Dan wajar kalau kemudian hari ini kita melihat beliau sebagai ketua PKB, karena beliau juga sebetulnya adalah deklarator PKB di Sulawesi Selatan. Dan saya kira sangat menarik untuk mengetahui lebih jauh bagaimana visi dan misi dan program-program yang akan ditempuh oleh PKB, terutama sekali dalam perhelatan politik sekali 5 tahun 2024, selain capres juga caleg. Baik, sahabat UKI, kita akan mulai dengan mengharapkan pandangan dari Pak Azhar tentang kira-kira apa alasan PKB mengikat kesepakatan dengan Gerindra untuk tahun 2024. Silakan. Jadi pertanyaan ini tentu pertanyaan yang berat ya, karena itu sesungguhnya ranahnya DPP menjelaskan. Tapi kalau saya mau ditanya secara pribadi, justru menurut saya pendekatan yang dilakukan atau mekanisme yang dilakukan oleh PKB justru itu sebenarnya konteksnya untuk menyehatkan demokrasi. Semakin cepat sebuah partai berkoalisi, semakin cepat menyiapkan diri untuk menjelaskan ke publik alasan-alasannya dan apa gagasannya terhadap Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi saya malah sebenarnya berharap semua partai ini sekarang sudah mulai menetapkan koalisinya dan kemudian mulai mengajak diskursus dengan masyarakat soal apa gagasannya, sejauh mana arah dan kebijakan ke depan ketika masyarakat memberi kepercayaan. Jadi menurut saya itu bagus sebenarnya. Harusnya ya, seharusnya teman-teman, sahabat-sahabat semua
sahabat Uki justru merasa ini adalah momentum untuk political education sebenarnya soal bagaimana memilih partai, bagaimana memilih calon pemimpin ke depan. Koalisi ini kemudian tentu saja banyak orang melihat bahwa ini meniscayakan bahwa pencalonan presiden nantinya adalah Prabowo dan pasangannya adalah Ketua PKB yaitu Muhaimin Iskandar. Kira-kira Muhaimin Iskandar yakin akan menjadi wakil Pak Prabowo? Ya kenapa tidak sebenarnya? Karena kan jadi begini, Gerindra ini sebagai satu entitas politik dan kemudian PKB juga begitu, ini kan sebenarnya cukup. Jadi syarat formal untuk calon presiden 20% itu sudah cukup mereka berdua. Yang kedua, kapasitas beliau berdua ini satu militer, satu santri. Iya kan? Partainya juga satu berbasis nasional religius, satu berbasis religius nasional. Jadi bukankah ini bukan saja dari sisi kandidatnya, calon presidennya dan wakil presidennya, juga dari sisi partainya itu saling melengkapi. Jadi ketika kita bicara Indonesia kan bicara itu soal nasionalisme, soal religiusitas sebenarnya, dan ini bisa merepresentasi keduanya. Yang kedua, jangan lupa kalau kita bicara soal calon pemimpin kan di partai sebenarnya. Partai ini kan kawah candra di muka sebenarnya untuk melatih calon pemimpin, dan mereka berdua melewati proses yang panjang. Artinya kalau sekedar pengalaman, saya kira tidak perlu diceritakan. Pak Muhaimin itu malah jadi ketua pimpinan DPR di usia yang sangat muda, 37 tahun, pernah menteri 2 periode, pimpinan DPR lagi, ketua partai yang memiliki, belum lagi dia cicit pendiri NU. Jadi saya merasa bahwa semua syarat untuk calon pemimpin mereka memiliki keduanya. Tidak ada alasan. Yang kedua, mereka lahir dari satu proses yang panjang di partai politik. Ya bukan ujuk-ujuk, karena sekarang ini harus kita jujur mengakui bahwa kadang-kala media sosial dengan sedikit saja orang bisa membuat terkenal seketika, bisa juga satu ketika kan, hanya karena satu isu. Beliau berdua tidak di situ. Jadi bukan pemimpin yang instan, ya, bukan pemimpin yang dikarbit, bukan pemimpin yang by design. Dia melewati proses. Tentu karena proses itu panjang, jatuh bangun, dia bisa merasakan, dia bisa punya sensitivitas terhadap persoalan-persoalan publik, karena dia mengalami. Sikap itu yang paling penting sebenarnya adalah kita mengalami. Jadi sensitivitasnya itu kan terbangun sebenarnya, dan mereka mengalami. Jangan lupa PKB ini satu-satunya partai yang dalam sejarah pemilihan langsung itu belum pernah kalah. 2 kali menang ketika SBY, 2 kali menang ketika Pak Jokowi. Tapi ketika kita lihat sikap-sikap Pak Muhaimin, Gus Muhaimin, soal-soal isu publik, itu tidak akan pernah berhenti menyuarakan. Mulai isu apa? Mulai isu kesehatan, isu pertanian, isu perikanan, petani tembakau, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa malah sekarang ini ada buku yang beliau buat di launching untuk mempersiapkan itu. Itu artinya menyediakan dirinya untuk berdialog dengan publik. Iya kan, bukan membuat biografi seperti calon-calon capresnya yang lainnya atau calon-calon pemimpin yang lainnya. Dia tidak sebenarnya. Udah selesai kalau soal itu. Jadi kira-kira secara politik tadi disampaikan bahwa beberapa pemilu PKB selalu menang. Nah, apa kira-kira rahasia sehingga PKB ini selalu menang pada setiap pemilu? Ya, kalau kami sih di PKB selalu pendekatannya 2. Jadi ada yang disebut dengan serangan darat, ya ada juga serangan udara. Ya kan? Kalau serangan darat ini kan secara sederhana berkomunikasi dengan konstituen. Ya, kalau serangan udara itu kan
Ya, karena kan katanya salah satu cara merubah nasib itu selain berusaha kan berdoa. Iya, iya. Nah, jadi apalagi PKB ini kan didirikan oleh para ulama di apa namanya NU menyerahkan kepada bangsa Indonesia untuk dipakai untuk membangun bangsa. Jadi memang kalau kerja-kerja politik sih saya kira saya ini mengalami betul Pak Supaya karena apa namanya saya menjadi ketua PKB ketika kira-kira belum ada apa-apanya ketika 2013 menjelang pemilu 2014 PKB ya kursinya cuma satu di provinsi, hanya 16 di kabupaten, dan pelan-pelan coba kita yakinkan kepada publik, berdialog dengan seluruh stakeholder masyarakat, kita yakinkan, kita datangi, kita bantu apa yang kita bisa bantu. Jadi empati atau apa yang disebut selalu oleh Gus Muhaimin politik kehadiran ketika masyarakat dalam posisi apakah itu tersingkir oleh rezim, apakah itu terzalimi, apakah itu mustadafin, kita harus datang sebenarnya. Nah, baik. Tapi kira-kira PKB bertahan nggak dengan koalisi Gerindra sampai 2002 sampai pemilihan presiden? Apakah ada kemungkinan PKB bisa berkoalisi misalnya dengan PDI Perjuangan atau Golkar? Bagaimana tanggapan Pak Hasan? Kalau Pak Supa tanya saya sebagai ketua partai, Ya. nih sedikit sekali kemungkinan berpisah karena itu mereka berdua sudah ada kontrak yang ditandatangani oleh Gus Muhaimin dan Pak Prabowo bahwa keputusan soal presiden dan wakil presiden mereka tentukan berdua dan beliau tanda tangan di depan seluruh kader ketua DPW dan ketua DPC baik PKB maupun Gerindra. Artinya sudah menyampaikan ke publik. Ya. Jadi menurut saya dan tidak ada alasan sebenarnya kecuali kalau ada hal yang sangat luar biasa, saya tidak tahu ya, kan namanya manusia tetap harus menyerahkan Jadi semua sudah fix karena, ya Pak Asar koalisi Insya PKB Gerindra. Ya, insyaallah. Baik, sekarang berapa perwakilan PKB Sulawesi Selatan di MPR DPR sekarang ini? Kalau di DPR RI itu ada dua, yang terisi itu Dapil 1, Dapil 2, jadi yang kosong sekarang Dapil 3 yang Pinrang sampai Toraja. Tapi insya Allah di 2024 ini ada beberapa caleg-caleg yang lumayan potensial dan mau mengabdi bersama dengan PKB, ya mudah-mudahan lah. Kalau di provinsi, alhamdulillah kemarin 2014 kita dapat 3, sekarang 2019 kita dapat 8. Jadi dari 11 dapil masih ada 3 yang kosong. Dapil yang kosong itu Dapil Bone, Dapil Makassar 2 yang Biringkanaya Panakukang Manggala Tamalanre Biringkanaya itu ada, karena Makassar dibagi 2 dapil. Yang ketiga Dapil Toraja. Toraja Utara. Jadi mudah-mudahan di pemilu 2024 ini kita bisa isi dapil-dapil yang kosong ini. Berapa kira-kira target tambahan untuk pusat dan juga provinsi? Yang lebih realistis sebenarnya itu, karena saya itu tidak suka yang mengawang-awang. Yang realistis itu DPR RI tambah 1, Dapil 3 yang kosong. Kita isi dapil-dapil yang kosong. Begitu juga provinsi. Realistisnya itu 10-11 lah. Kira-kira strategi apa yang akan dilakukan oleh PKB untuk menjaga jumlah perwakilannya di DPR dan baik pusat maupun daerah? Apa kira-kira strategi? Sebenarnya politik ini menurut saya supaya sederhana sebenarnya. Ya. Sederhananya itu sepanjang politisi itu mau datang merasakan empati apa yang dirasakan oleh masyarakat, seharusnya itu bisa menjadi elektoral ya, dan itu bisa menjadi kursi. Nah, memang satu tantangan yang saya sendiri merasakan sebagai ketua partai itu soal kapasitas sebenarnya. Ya. Jadi karena
ini saya jujur ya, maksudnya saya buka apa adanya soal politik. Salah satu problem yang terbesar yang dialami oleh partai politik itu sebenarnya adalah soal rekrutmen dan kaderisasi. Jadi banyak sekali, tidak sedikit ya, orang menjadi politisi sebenarnya basicnya sama sekali tidak ada, kecuali karena punya uang. Iya kan, karena bapaknya punya pengaruh misalnya dan sebagainya. Nah, kalau ini tidak dibarengi dengan peningkatan kapasitas oleh partainya, saya bisa meyakini bahwa tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, akhirnya juga di masyarakat juga begitu. Jadi kadang-kadang saya bilang sama masyarakat, ini kan gantian saling menipu sebenarnya. Iya, calegnya menipu masyarakatnya, masyarakatnya menipu calegnya. Karena kan keluhan masyarakat rata-rata itu caleg, Pak. Rajin itu kalau mau pemilu, Pak. Tapi kalau sudah pemilu, itu nomor handphonenya saja sudah diganti dan tidak pernah datang sekalipun katanya. Jadi saya selalu bilang, makanya saya bilang sama masyarakat, saya bilang dengarkan baik-baik kata-kata saya. Saya ini ketua partai dan bertanggung jawab apa yang saya ucapkan. Saya bilang jangan pernah percaya apa yang diucapkan oleh politisi, tapi lihat apa yang dilakukan. Karena seringkali berbeda apa yang diucapkan dan apa yang dilakukan. Kalau Daniel Dekini kan bilang bahwa politik itu lain halaman depan dan lain halaman belakang, kan begitu sebenarnya. Yang kedua, saya minta masyarakat juga untuk mengawasi itu sebenarnya politisi. Jangan membiarkan dia berasa di zona nyaman. Karena apapun namanya, dia sebagai representasi masyarakat, dia juga harus dituntut dia bertanggung jawab atas janji-janji kampanyenya. Makanya saya bilang ambil nomor handphonenya, jangan biarkan dia setelah dia terpilih Anda diabaikan. Karena kalau tidak, relasi ini harus diperkuat terus sebenarnya antara konstituen di satu sisi dan politisi di sisi lain. Karena kalau tidak, kasihan masyarakatnya. Saya selalu bilang, kontrak Anda itu sebenarnya dengan politisi itu 5 tahun. Jadi kalau Anda tidak ada mekanisme memaksa itu anggota DPR juga bertanggung jawab atas amanah yang diemban, Anda juga akan rugi. Jadi, itu terus ya mudah-mudahan lah saya tidak pernah berhenti karena saya merasa punya tanggung jawab untuk melakukan terus pendidikan politik di masyarakat. Bagaimana pendapat Pak Asar tentang politik uang untuk meraih suara dalam baik untuk pemilihan presiden maupun pemilihan legislatif? Kira-kira bagaimana pandangan Pak Asar ini tentang peranan uang dalam meraup simpati dan juga suara dari masyarakat? Kalau meraup suara mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau meraup simpati saya tidak meyakini itu. Jadi karena politik transaksional begitu kan faktanya ada sebenarnya. Faktanya ada. Meskipun saya selalu mengatakan bahwa salah satu masalah yang kita hadapi, kenapa politik Indonesia tidak pernah sehat, dan anggota DPR-nya juga, politisinya juga masih seperti itu karena politik transaksional itu. Jadi kalau saya sih mengajak pada seluruh politisi, sudahlah, usahakan hentikan politik transaksional. Kalau mau transaksional, saya selalu kasih cara. Di mana-mana saya kasih cara di masyarakat. Saya ajak kepala desanya, kepala dusunnya. Mau nggak politik transaksional? Apa itu Pak Ketua? Saya bilang, kau rumuskan apa kebutuhan di desamu atau di dusunmu. Ya kan? Kau rumuskan, misalnya apa? Mau jalan tani, diperbaiki jalannya, irigasinya, balai desanya, fasilitas, pokoknya apalah. Kau kumpulkan itu, setiap ada caleg, kau minta dia perjuangkan itu. Betul. Nah, kalau ada caleg yang berani memperjuangkan dan bahkan mempertaruhkan kalau dia terpilih, ya sudah. Kok ke situ. Tapi suruh tanda tangan di depan masyarakat. Supaya ada apa istilahnya? Ada sesuatu yang bisa kau ukur. Ada jaminan, ada garansi. Ya, meskipun itu juga tidak menjamin, tapi setidak-tidaknya itu caramu, saya bilang caranya masyarakat untuk
Tidak seenaknya itu caleg berjanji. Karena itu bayangkan Dinda, Supa, kadang-kala ada caleg bilang, pokoknya kalau saya terpilih di sini, saya akan bangun jembatan. Masyarakat bilang, Pak, tidak ada sungai di sini. Dia bilang, tidak, pokoknya saya mau bangun jembatan. Terus? Karena kenapa? Maksudnya dari cerita ini misalnya, itu artinya mereka tidak punya tidak punya konsep, tidak punya gagasan, dan itu hanya menjiplak dari mana. Dan nyata itu nyata. Banyak masyarakat yang cerita mau bangun dermaga misalnya, padahal tidak ada laut. Kan? Kalau bilang misalnya ada desa namanya di Desa Botak itu di Pinrang, tidak ada signal. Belum ada signal karena daerahnya agak ceruk ke bawah. Ketika ada caleg dia bilang, Pak, di sini dibutuhkan signal. Apa dia bilang? Kalau saya terpilih, saya bangunkan signal. Jadi ada maksud saya, ini juga salah satu persoalan yang dihadapi oleh partai politik itu soal kompetensi, soal kapasitas para politisinya. Jadi akhirnya kalau karena kapasitas terbatas, kompetensi terbatas, mau tidak mau salah satu cara menjual dirinya ya transaksional. Karena tidak punya gagasan dan malas ketemu masyarakat. Gitu ya. Jadi tadi itu ya solusi untuk keluar dari jebakan politik uang itu apalagi cara atau solusi yang Pak Ashar bisa tawarkan? Yang kedua solusinya, perkuat relasi sosial, modal sosial, hubungan sosial. Hanya itu caranya bisa melawan money politik. Karena kita kalau dekat dengan rakyat, dekat dengan konstituen, kan pasti malu dong. Kan itu kan sama dengan menjual suara. Masa mereka mempertaruhkan harga dirinya hanya 50.000, 100.000. Dan pengalaman saya daerah-daerah yang hubungan sosial saya bagus karena sering saya datang, tidak mau mereka, jangan Pak. Misalnya ada satu desa di Pinrang sana, ketika menjelang pemilu, dia bilang sama saya, Pak, di sini hanya satu permintaannya masyarakat. Saya bilang apa? Dia bilang, bisa nggak dibantu kami ambulans, karena kami di sini Pak satu komunitas yang harus pulang kampung kalau abahnya meninggal. Nah seringkali pakai mobil pribadi mengantar mayat. Tapi jangan Bapak kasih sekarang. Kalau terpilih, itu pun kalau Bapak bersedia. Jadi saya bilang, insya Allah saya bersedia, dan tidak perlu juga mentransaksikan bahwa kalian bantu saya, enggak. Kalian cukup mendoakan sama saya. Doakan saja. Karena menurut saya, terpilih tidak terpilih itu bukan soal jumlah suara. Ya, tapi soal kecukupan kita dilantik. Jadi, karena yang lebih penting menurut saya itu, jabatan itu adalah berkah. Jadi meskipun, karena misalnya soal suara, mungkin ada beberapa orang caleg yang lebih banyak suaranya dari saya, tapi tidak dilantik, ya kan? Begitu juga sebaliknya. Jadi memang sistem pemilu ini, Pak Supa, memang sedikit aneh sebenarnya. Banyak hal yang mesti apalagi sekarang ini masih banyak tahapan-tahapan pemilu yang belum keluar PKPU-nya karena kerumitan soal pilkada serentak lah, pemilu serentak lah. Banyak hal yang masih butuh penjelasan dari PKPU. Makanya kalau muncul wacana terus tunda pemilu, itu sudah campur-campur itu masalahnya. Pikir penting ini kita pertajam soal keluar dari cengkraman politik uang. Nah tadi seperti telur dengan ayam dengan telur, maksud saya siapa yang lebih dulu harus menginisiasi, apakah politisi atau masyarakat, atau bagaimana pengalaman Pak Ashar?
apakah masyarakat memang pada dasarnya ingin mentransaksikan diri, ataukah politisi memang yang lebih proaktif memberikan janji-janji seperti itu? Gimana? Kedua-duanya menurut saya, makanya saya bilang tadi bahwa ini kan gantian. Kalau bukan pemilih yang masyarakatnya menipu calegnya, calegnya yang menipu masyarakatnya. Tapi apapun itu, kalau mau diatasi sebenarnya tidak bisa diserahkan saja dengan masyarakat. Meskipun pendidikan politik yang seperti saya lakukan terus-menerus, saya tidak yakin bahwa itu bisa mempercepat ya. Cara yang paling menurut saya ya, law enforcement sebenarnya, penegakan hukum, dan itu hanya ada di Bawaslu sebenarnya. Oh, di Bawaslu. Iya. Cuman ya ini juga ada problem sebenarnya, Pak Supa, analisis saya ya. Itu penyelenggara, apakah itu Bawaslu, apakah itu KPU, infrastrukturnya sampai di bawah. Itu juga kadang-kala bermasalah. Bermasalahnya begini, saya merasakan, saya melihat di daerah ini, di kabupaten, di desa, di dusun ini, orang-orang yang memiliki kapasitas memadai bicara soal-soal begitu itu kan terbatas. Jadi seringkali orang yang sama sebenarnya. Makanya ketika misalnya KPU ada pembatasan soal umur, itu kan problematik sebenarnya di bawah, tidak sederhana seperti orang bayangkan. Ya mungkin kalau sampai di tingkat kecamatan masih banyak orang yang mau mendaftar. Tapi kalau sudah sampai di tingkat desa, sampai di tingkat dusun, sampai di tingkat KPPS, penyelenggara di tingkat TPS, kalau di kampung itu tidak mudah loh. Akhirnya apa? Akhirnya orang-orang yang elit di tingkat itulah yang selalu menjadi penyelenggara, dan itu juga secara bersamaan akan menjadi sasaran empuk para caleg kan. Nah, jadi akhirnya ketemu kadang-kala ya kembali lagi soal karakternya kan, moralnya, banyak faktor lah. Jadi intinya PKB, terutama PKB wilayah Sulsel ini komitmen untuk menghentikan transaksi politik uang itu ya. Menghentikan sih mungkin utopis ya. Mengurangi lah. Mengurangi. Ya. Kembali kepada masalah PKB yang tentu saja menjadi pertanyaan publik juga, karena kita tahu masyarakat NU adalah masyarakat yang sangat patuh kepada ulamanya, dan terutama juga artinya kita tahulah karisma seorang Gus Dur. Masyarakat NU sangat patuh kepada beliau. Nah, kalau kita hitung-hitung dan mempelajari sejarah, saya kira mungkin bukan kekeliruan kalau saya menyimpulkan bahwa prototipe Islam di Sulawesi Selatan ini adalah prototipe yang katakanlah beraliran NU, atau mereka yang simpatisan NU. Artinya sebagian besar Muslim di Sulawesi Selatan adalah NU, dan juga saya kira secara nasional banyak pendapat mengatakan bahwa kuantitas itu adalah NU. Nah, persoalannya kenapa kemudian orang-orang NU itu paling tidak PKB, dukungan terhadap PKB ini solid dari NU? Kenapa tidak solid untuk mendukung PKB? Karena misalnya tadi ya semua orang tahu bahwa NU itu kalau bicara ulama, dia tunduk pada ulama, bahkan dianggap sebagai jihad kalau mengikuti perkataan ulamanya. Nah, PKB ini didirikan oleh Gus Dur, yang kita tahu karisma Gus Dur semua orang tahu lah. Nah, kenapa kemudian NU sendiri banyak yang tidak menjadi voter ataupun simpatisan PKB? Kira-kira gimana itu Pak Hasan? Ya, kalau tesis itu bisa benar bisa tidak ya. Ya, jadi karena kalau di Jawa Timur, Jawa Tengah itu masih mungkin beberapa voters itu yang memilih itu karena PKB didirikan oleh NU, tapi tidak selalu berlaku sama di
setiap daerah. Sulawesi Selatan itu sedikit agak Beda ya? beda menurut saya karena mungkin juga sejarah NU masuk Sulsel itu adalah partai politik awalnya sebenarnya. Jadi bukan jamiahnya kan, bukan kulturnya sebenarnya. Akhirnya secara kelembagaan tidak selalu berbanding lurus sebenarnya. Ketaatan dalam soal-soal keagamaan, tapi dalam soal-soal politik, apalagi Orde Baru itu berhasil mencuci sebenarnya, brainwashing sebenarnya masyarakat di beberapa daerah. Yang ketiga juga jangan lupa masyarakat Sulawesi Selatan itu masyarakat yang lebih egalitarian sebenarnya. Jadi selalu merasa bahwa dia tidak ada bedanya dengan yang lain dan lebih independen di soal-soal politik sebenarnya. Ya, oh gitu ya. Iya. Tapi kalau buat saya, buat PKB Sulawesi Selatan itu tidak ada masalah. Kita tidak boleh mengabaikan fakta sejarah bahwa PKB ini didirikan oleh NU dan memang Gus Dur waktu itu dibangun ini oleh orang-orang ulama-ulama NU untuk kepentingan bangsa. Jadi secara bersamaan, samping kita juga terus mengajak orang untuk bergabung bersama PKB, juga tetap tidak bisa kami lupakan bahwa ini juga dibuat oleh NU. Jadi makanya ruang buat PKB itu jauh lebih terbuka sebenarnya dibanding NU ya. Jadi kami bisa merekrut orang multi etnis, multi agama juga mungkin. Karena buat kita bahwa kalau PKB itu kan selalu berpikir bahwa berpolitik itu adalah ibadah dan ber-PKB itu berkah. Jadi memang lain kita punya semangat berpolitik PKB itu sedikit agak berbeda memang dibanding partai-partai lain. Kalau mereka kan mungkin dunia ya, kalau kami ini kan tidak sebenarnya. Apakah bisa saya bilang bahwa PKB Sulsel sepenuhnya tidak artinya harapan besar dari NU di Sulsel ini tidak secara utuh bahwa mereka mesti memilih PKB? Kalau saya sih berharap mereka memilih PKB, tapi kan teman-teman NU di sini kan juga banyak di partai lain, ya. Apalagi yang ASN kan tidak boleh berpolitik kan. Sementara di sini kan hampir semua elitnya itu kan ASN. Jadi, tapi kalau Adinda Supa tanya saya apakah PKB berharap dicoblos oleh orang ini, sangat berharap karena ini adalah jalur politik yang ideal sebenarnya untuk secara bersama-sama untuk memperbaiki masyarakat, memperbaiki pesantren, memperbaiki semua. Jadi apakah Pak Asar menganggap tidak salah mereka warga NU yang kemudian memilih yang bukan PKB atau mereka yang bukan kemudian aktif di PKB? Artinya dari hita NU-nya itu dia tidak katakanlah tanda kutip menyimpang dari NU berdasarkan tadi cara pandangnya. Ya kalau kita mau tarik dari sejarah harusnya dia menyimpang sebenarnya. Karena PKB ini apapun namanya, siapapun yang mencoblos, orang tidak beragama pun mencoblos, tetap menjadi satu elektoral. Dan tanggung jawabnya ketika menjadi kursi, itu tetap mengabdi buat NU. Ya, cuman kan kita ini kalau mengabdi di NU seolah-olah karena kewajiban, jadi tidak pernah dihitung. Tapi yang lain itu satu saja, mungkin satu sak saja semen dia bantu, wah sudah luar biasa sekali. Padahal kami bisa membangun satu gedung sebenarnya, tapi dianggap biasa aja karena memang itu kewajiban. Tapi kalau ada partai lain yang membantu sedikit saja sudah menjadi berita besar. Tapi sebenarnya kalau di PKB itu tidak peduli sih. Karena memang kita kan niatnya begitu, bukan karena ingin pujian, bukan karena ingin dicoblos, bukan karena memang mandatnya sebenarnya.
Jadi ada tanggung jawab memang yang kita emban, dan saya sudah sampaikan pada semua apa namanya konstituen, semua pihak, politisi PKB. Saya bilang kita itu memiliki dua tanggung jawab, tanggung jawab dengan NU, dengan tanggung jawab juga di masyarakat. Pak Asar, beberapa analis maupun aktivis menyebut bahwa Pak Asar ini berpotensi jadi calon wakil gubernur Sulawesi Selatan. Bagaimana pendapat Pak Asar tentang opini tersebut? Itu sebenarnya kalau politisi ditanya, pertanyaan salah itu. Pertanyaan salah ya? Ya pertanyaan salah karena memang kami ini adalah politisi. Ya. Tugas kami adalah merebut kekuasaan. Jadi tidak ada saja peluang, kita berusaha, apalagi kalau memang ada peluang. Jadi saya selalu tanya teman-teman wartawan kalau ditanya, soalnya itu pertanyaan yang salah, Dinda. Kalau saya, karena saya ketua partai, apalagi saya anggota DPR, kan salah itu sebenarnya. Jadi karena kita kan politik yang dibangun adalah bukan hanya kekuasaan ANSI kan, bukan kekuasaan semata-mata, tapi kekuasaan itu menjadi maslahat kan sebenarnya. Jadi ada tanggung jawab di situ sebenarnya, bahwa ketika kita merebut kekuasaan, kita itu sudah punya bayangan, kita sudah punya gambaran, kita punya bahwa ini yang akan kita lakukan. Ini ada pesantren, ini ada madrasah, ini ada anak yatim, ini ada mustadafin, ini ada orang tersisi dan seterusnya, petaninya, nelayannya. Karena memang dari awal, apalagi kalau seperti saya kan basis saya aktivis, jadi dulu rajin mendampingi soal-soal begitu kan. Jadi jangankan jadi wakil gubernur, jadi presiden pun kalau ada peluang, kenapa tidak? Jadi penegasannya Pak Asar siap ya jika ada peluang itu. Oh iyalah. Oke. Bahwa PKB optimis bahwa akan memenangkan lagi pemilihan 2024. Insya Allah, harus optimis. Harus optimis ya. Apa yang menjadi pesan Pak Asar untuk baik generasi milenial, generasi pemula dalam memilih nantinya, atau secara keseluruhan dalam kaitan pemilihan presiden dan juga legislatif? Saya mau sebenarnya, apalagi pemilih pemula, saya mau itu betul-betul men-tracking sebenarnya, memeriksa. Jadi jangan hanya karena opini, jangan karena hanya teman, jangan hanya karena media-media tidak jelas. Periksa masa lalunya. Semua, bukan hanya presiden, calon legislatif. DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR pusat, presiden, wakil presiden. Karena demokrasi menyediakan untuk itu. Makanya ada namanya daftar. Ada partai sodorkan si A, ada partai sodorkan si B. Itu apa? Itu karena supaya masyarakat menilai, melihat, memeriksa apakah orang ini punya tracking, punya masa lalu membantu orang. Ya. Kalau tidak, untuk apa sebenarnya? Karena jadi pemimpin itu bukan coba-coba, bukan ketika ya nanti saya jadi anggota DPR saya coba pelajari lagi, tidak bisa. Karena harus istilahnya running to well, harus sudah siap bekerja. Tidak ada, bukan tempat coba-coba, bukan tempat belajar. Jadi kalau ada anak-anak muda, perkuat kapasitasmu, banyak membaca, latihan di masyarakat, ketemu dengan masyarakat, mendengar keluhan. Saya selalu bilang politisi yang baik itu sebenarnya bukan politisi yang pintar bicara, tapi politisi yang mau mendengar sebenarnya. Karena apa yang kita artikulasikan, apa yang kita mau suarakan, apa yang kita mau empowering kalau tidak ada problem masyarakat, dan yang lebih tahu ya masyarakat. Dan dalam banyak kasus politisi itu sulit sekali mendengar karena selalu merasa jago di depan masyarakat soalnya. Saya kira terakhir Pak Asar, mungkin juga seluruh banyak masyarakat, terutama masyarakat Sulawesi Selatan mau tahu kira-kira pendapat Pak Asar tentang isu terakhir dari putusan pengadilan adanya penundaan pemilu.
Bagaimana tanggapan pasar tentang hal tersebut? Oh iya, kalau saya itu tegas. Saya sudah beberapa media termasuk Tribun setelah putusan saya sudah katakan, saya menolak tegas penundaan pemilu karena itu membodohi rakyat itu sebenarnya. Tidak ada alasan baik pendekatan baik secara hukum maupun secara politik untuk menunda pemilu. Biarkan masyarakat yang menilai. Jadi menurut saya. Baik, terima kasih Pak Asar atas pencerahannya sore hari ini. Sahabat UKI, dari apa yang disampaikan oleh Pak Asar, ada hal yang ingin saya garis bawahi, bahwa jabatan itu adalah berkah, sehingga menang dalam pemilu bukan sesuatu yang nomor satu, tetapi yang penting adalah bagaimana kita memberikan edukasi kepada masyarakat, simpati kepada masyarakat, dan jangan lupa bahwa politisi jangan selalu mau tampil sok pintar di hadapan masyarakat, dan jadilah pendengar, karena dengan mendengarkan suara batin masyarakat itulah yang akan dijadikan sebagai awal atau inspirasi untuk mengabdi kepada masyarakat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Asar. Sama-sama.